Perkenalkan, saya Muhammad Sobirin Ramadan, SHMH, selaku mediator bersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih telah mempercayai saya sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan juga mediasi terkait kasus pengobotan tanah. Baik, sebelum itu saya ingin mengetahui para pihak. Saya ingin berkenalan, mungkin dari pihak sebelah kanan saya bisa memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Rafid Barituan. Di sini saya selaku penggugat dari penyerobotan tanah. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Samani Ibrahim SHMH. Di sini saya selaku kuasa hukum dari Bapak Rafid Barituan, dari perwakilan dari kantor MJS Law Firm. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pihak sebelah kiri saya bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Yahya Haris Albayhaqi selaku dari pihak bank yang bersangkutan. Baik, perkenalkan nama saya Teori, saya selaku tergugat dari kasus penyerobotan tanah. Oke, terima kasih Bapak. Baik, karena kedua belah pihak telah memperkenalkan dirinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi yang sedang Bapak lakukan di sini tidak lain dan tidak bukan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang mana bahwa Bapak semua di sini berunding untuk menemukan titik temu. Mediasi kali ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bagaimana? Apakah Bapak bisa dipahami? Untuk selanjutnya kita membuat tata tertib terlebih dahulu. Mungkin bisa dari pihak sebelah kanan saya yang ingin mengajukan tata tertib. Untuk itu dimohon untuk tidak memotong pembicaraan dan tidak menyerang secara fisik maupun verbal. Oke, itu saja? Ya. Oke, baik. Tata tertib dari pihak sebelah kiri. Mungkin tertib dari saya demi kelancaran mediasi ini, mohon selama proses mediasi semua HP di silent dan juga tidak ada rekaman suara ataupun video demi menjaga privasi dalam proses mediasi ini. Oke, baik, bisa diterima semuanya. Oke, baik, setelah masing-masing pihak telah melakukan memperkenalkan diri masing-masing dan sudah melakukan kesepakatan tata tertibnya, pada tanggal 28 April 2025 ini mediasi ini resmi saya buka. Oke, baik, selanjutnya sebelum masuk saya selaku mediator ingin mengetahui kronologi apa yang terjadi atas kasus pengobotan tanah ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Rafid. Siap. Baik. Awal mulanya itu saya meminjam uang kepada pihak bank. Sekiranya pada tahun 2015, kemudian saya menjaminkan akta tersebut pada bank lunas pada tahun 2021. Kemudian sekira bulan Oktober 2024 ada pihak ketiga yang tidak diketahui bernamanya memberi pelang di tanah saya itu. Oke. Baik, di sini saya akan menambahkan fakta hukum. Jadi yang pertama, pihak PT Bank memberi pinjaman terhadap klien kami dan klien kami berdasarkan surat dari bank sudah dinyatakan lunas. Namun klien kami ambunan surat tanahnya belum dikembalikan sampai juga saat ini. Lalu kami pada tanggal 20 November 2024 mendatangi kantor bank, kemudian kita bertemu dengan salah satu perwakilan dari bank tersebut. Kemudian kita meminta karena klien kami yang menjadi ambunan di bank tersebut dan mereka mengatakan bahwa ambunan saudara Rafid masih dicarikan oleh pihak bank dan pihak bank meminta waktu untuk menemukan ambunan tersebut. Lalu selanjutnya bahwa jawaban bank pada saat dalam surat nomor R08AR tanggal 30 Januari 2025 tindakan itu benar, keterangan dari saudari perwakilan
menyatakan masih mencari surat tanah milik klien kami. Bentar Pak. Tapi di sini ya, berdasarkan bukti yang saya punya ini, berupa foto ini, saya pernah mendatangi ibu dari selaku pemilik tanah tersebut, dan saya juga membawa aparat kepolisian dan juga kepala desa. Guna apa? Guna untuk meminta tanda tangan dari pemilik tanah. Kan pada saat itu akta tanahnya masih berada di bank karena sebagai jaminan. Maka itu saya selaku kuasa hukum meminta akta tersebut ke pihak bank. Namun pihak bank belum juga mengasih akta tersebut. Ada dari pihak sebelah kiri, Bapak Yaya mungkin ingin menjelaskan persoalan yang terjadi. Baik, Pak, sebelumnya kita dari pihak bank mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya di awal pada saat kami memberi surat tanggapan kepada kantor Bapak MJS Law Firm, dana di surat tersebut kita mengatakan pada intinya bahwa kita bilang surat tanah milik saudara Rafid tidak tercatat adanya penyerahan surat tersebut kepada bank kami. Lalu setelah kita lakukan pengecekan ulang dengan cara mencari manual dokumen-dokumen pada tahun 2024, ternyata kami menemukan surat tanah milik Bapak Rafid yang telah dijaminkan kepada kita sebagaimana yang dijelaskan dari awal. Makanya saya selaku perwakilan dari bank mohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian staf kami dalam penyimpanan berkas surat-surat, terutama surat tanah milik Bapak Rafid. Untuk kelalaian dan sebagai permohonan maaf dari kami selaku perwakilan bank ingin memberikan kompensasi uang sebesar 5 juta rupiah. Baik. Baik, bagaimana Pak? Pak Rafiq, apakah setuju kompensasi yang diberikan oleh Bapak Yaya sebesar 5 juta? Baik, saya terima uang sebesar itu, asalkan tidak ada di kemudian hari tidak ada kepanjangan gitu, tidak ada kasus yang terulang lagi gitu. Baik, Pak. Saya ini di sini selaku pihak tergugat atas penyerobotan tanah juga menginformasikan bahwa saya di sini ingin meminta maaf kepada bapak-bapak semua di sini karena mungkin saya telah menyerobot tanah milik bapak, dan untuk sebagai permintaan maaf saya juga akan memberikan kompensasi kepada Anda sebesar 10 juta rupiah karena saya telah memasang banner atau mengirim pasir di tanah atas. Sebelumnya saya minta maaf. Baik. Oke, baik, Bapak Rafiq, apakah Bapak Rafiq setuju atas kompensasi yang diberikan oleh Bapak Dewa sebesar 10 juta? Baik, saya setuju dengan alasan bila mana itu terjadi di kemudian hari maka akan saya tuntut pidana. Oke. Baik, oke, daripada itu kasus perebutan tanah ini mungkin bisa dibilang saya semuanya ya. Mungkin para pihak bisa bersalaman terlebih dahulu, silakan, dan menandatangani akta perjanjian damai di atas tersebut. Silakan menandatangani akta perjanjian damai tersebut. Bapak, ya. Bapak Rafiq, silakan.
Oke, baik. Akta perjanjian damai ini sudah saya pegang. Jika di kemudian hari ada kasus yang serupa, bisa dituntut ke ranah yang lebih tinggi, itu ranah pidana. Terima kasih. Sebelumnya.